Ada sesuatu yang aneh tentang cara Indonesia memperlakukan atlet. Saat mereka menang, kita menyebut mereka pahlawan. Kita mengundang mereka ke istana, kita memberi mereka bonus. Kita menjadikan mereka simbol kerja keras, simbol disiplin, simbol kebanggaan nasional. Selama beberapa hari, kadang beberapa minggu, nama mereka ada di mana-mana. Wajah mereka muncul di televisi, media sosial, portal berita, dan untuk sesaat seluruh negeri seolah sepakat bahwa inilah orang-orang yang berhasil membuktikan bahwa pengorbanan tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi ada satu bagian dari cerita itu yang hampir tidak pernah kita lihat. Bagian yang dimulai ketika kamera dimatikan, ketika pertandingan terakhir selesai dimainkan, ketika sorak-sorai perlahan menghilang. Karena beberapa tahun setelah berdiri di podium yang sama, tidak sedikit atlet yang justru sibuk mencari pekerjaan, memulai hidup dari nol, atau berusaha beradaptasi dengan dunia yang tidak lagi peduli pada medali yang pernah mereka menangkan. Dan jika itu benar, maka ada sesuatu yang tidak masuk akal. Karena jika kerja keras memang dibayar dengan kesuksesan, jika prestasi memang membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, jika pengorbanan memang selalu menghasilkan imbalan yang setimpal, seharusnya atlet menjadi salah satu kelompok yang paling sukses di Indonesia. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dan untuk memahami kenapa itu, kita harus membongkar sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar daripada olahraga itu sendiri. Kita sering menganggap prestasi sebagai garis akhir, seolah-olah setelah seorang berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa, semua masalah hidupnya otomatis selesai. Mungkin karena itulah kita menyukai cerita atlet. Ceritanya sederhana, ada seorang anak yang berbakat. Dia bekerja keras, dia berlatih lebih lama dari yang lain, dia mengorbankan lebih banyak daripada yang lain. Lalu suatu hari dia menang, tamat. Cerita selesai. Semua orang pulang dengan perasaan senang. Namun masalahnya, kehidupannya tidak pernah berhenti di sana. Kehidupan nyata justru dimulai setelah cerita yang kita sukai berakhir. Dalam kasus atlet, bagian itulah yang paling jarang dibicarakan. Karena untuk menghasilkan satu juara, sistem membutuhkan sesuatu yang sangat mahal, waktu. Banyak waktu, dan sangat banyak waktu. Saat anak-anak lain mencoba berbagai hal, atlet muda biasanya hanya fokus pada satu hal. Saat teman-temannya pulang sekolah lalu bermain, dia pergi ke latihan. Saat teman-temannya menikmati liburan, dia pergi bertanding. Saat teman-temannya mulai membangun pengalaman hidup dari berbagai arah, hidupnya perlahan dipusatkan hanya pada satu tujuan, menang. Dan semakin besar potensinya, semakin besar pula pengorbanan yang diminta. Latihan bertambah, kompetisi bertambah, target bertambah, ekspektasi bertambah. Sedikit demi sedikit, dunia mereka mengecil hingga hampir seluruh hidupnya berputar di sekitar olahraga. Pada detik ini, tidak ada yang terlihat salah, justru sebaliknya. Semua terlihat sempurna. Prestasi mulai datang, kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, mungkin platnas, mungkin kompetisi internasional. Setiap kemenangan menjadi bukti bahwa semua pengorbanan itu layak dilakukan. Setiap medali menjadi konfirmasi bahwa mereka berada di jalur yang benar. Orang tua bangga, pelatih bangga, pemerintah bangga, masyarakat bangga. Semua orang melihat hasil akhir dan berpikir sistem sedang bekerja dengan baik. Tetapi justru disinilah paradoks itu mulai tumbuh. Karena semakin sukses seorang atlet, semakin besar kemungkinan dia mengorbankan hal-hal lain yang dianggap penting oleh dunia luar olahraga. Semakin fokus dia menjadi juara, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk membangun jalur alternatif. Semakin besar target yang harus dicapai, semakin sempit ruang untuk mempersiapkan kehidupan setelah target itu selesai. Dan masalah ini tidak terasa selama kemenangan masih terus datang, tidak terasa saat medali masih bertambah, tidak terasa saat nama mereka masih dipanggil. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Karena ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan oleh atlet sehebat apapun, waktu. Cepat atau lambat, setiap atlet akan menghadapi lawan yang sama, tubuh yang mulai melambat, cedera yang mulai menumpuk, generasi baru yang mulai muncul, dan perlahan, dunia olahraga melakukan apa yang memang selalu dilakukannya, bergerak maju, mencari juara berikutnya, tidak peduli sehebat apa seorang atlet itu di masa lalu. Olahraga selalu hidup dari masa depan, dan ketika itu terjadi, banyak atlet mulai menghadapi pertanyaan yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka pikirkan. Pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Setelah ini, saya harus menjadi apa? Pertanyaan itu terdengar biasa bagi kebanyakan orang, tapi bayangkan jika hampir seluruh identitasmu dibangun di atas satu hal yang selama belasan tahun. Bayangkan jika sejak remaja kamu dikenal sebagai atlet. Semua orang mengenalmu sebagai atlet, rutinitasmu adalah rutinitas atlet, teman-temanmu adalah atlet, tujuan hidupmu adalah tujuan seorang atlet. Lalu suatu hari semuanya berhenti, tidak ada latihan, tidak ada lagi kompetisi,
Tidak ada lagi target, tidak ada lagi pertandingan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu harus memasuki dunia yang tidak pernah benar-benar kamu kenal, dunia kerja. Dan disinilah cerita yang selama ini terlihat begitu sempurna mulai retak. Karena dunia kerja tidak bermain dengan aturan yang sama. Dunia kerja tidak peduli berapa banyak pertandingan yang pernah kamu menangkan. Dunia kerja tidak peduli berapa kali kamu berdiri di podium. Dunia kerja tidak peduli berapa kali kamu membuat masyarakat bangga. Dunia kerja punya logikanya sendiri, yang mencari keterampilan tertentu, pengalaman tertentu, kebutuhan tertentu, dan seringkali ketika seorang mantan atlet memasuki dunia ini, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bahwa seluruh hidup yang selama ini dianggap luar biasa, ternyata tidak selalu diterjemahkan menjadi nilai yang sama di luar arena olahraga. Bayangkan seseorang telah menghabiskan 15 tahun hidupnya untuk mengejar kesempurnaan, ribuan jam latihan, ratusan pertandingan, tekanan yang luar biasa, disiplin yang luar biasa, mental yang luar biasa. Lalu dia duduk di depan seorang perekrut kerja, dan pertanyaan pertama yang muncul adalah pengalaman kerja apa yang Anda miliki. Dalam satu detik, muncul benturan antara dua dunia yang selama ini berjalan terpisah. Dunia olahraga menganggapnya sukses, dunia baru yang dia masuki belum tentu melihatnya dengan cara yang sama. Dan semakin banyak kisah seperti ini muncul, semakin sulit untuk menyalahkan individu semata. Karena jika masalah yang sama terus terjadi pada banyak orang yang berbeda, mungkin masalahnya bukan terletak pada orang-orang itu. Mungkin masalahnya ada pada sebuah keyakinan yang selama ini kita anggap benar. Keyakinan bahwa prestasi otomatis menghasilkan masa depan, karena itulah sebenarnya janji yang terus kita jual. Bukan hanya kepada atlet, kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada siapapun yang sedang berusaha keras. Kita mengatakan bahwa jika kamu cukup disiplin, cukup berdedikasi, cukup berprestasi, maka hidupmu akan baik-baik saja. Atlet adalah kelompok yang paling percaya pada janji itu. Mereka mempertaruhkan masa mudanya untuk janji itu. Mereka memberikan tubuhnya untuk janji itu. Mereka memberikan waktunya untuk janji itu. Dan ketika sebagian dari mereka tetap menghadapi ketidakpastian setelah semuanya selesai, kita dipaksa menghadapi pertanyaan yang jauh lebih tidak nyaman. Apakah selama ini kita terlalu sibuk merayakan kemenangan sampai lupa memikirkan kehidupan setelah kemenangan itu berakhir? Karena mungkin ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya beberapa banyak medali yang berhasil dibawa pulang, bukan hanya berapa banyak juara yang berhasil diciptakan, melainkan apa yang terjadi kepada para juara itu ketika lampu sorot sudah padam, ketika berita sudah berhenti menulis tentang mereka, ketika masyarakat sudah beralih ke kemenangan berikutnya. Sebab pada akhirnya podium hanyalah beberapa menit, tetapi kehidupan berlangsung puluhan tahun. Dan jika seseorang telah menghabiskan masa mudanya untuk membawa nama bangsa, lalu tetap harus berjuang sendirian ketika semuanya selesai, maka mungkin ada sesuatu yang salah dengan cara kita memahami arti sebuah prestasi. Karena kemenangan terbesar seorang atlet seharusnya bukan hanya saat mereka berdiri di atas podium. Kemenangan terbesar seharusnya adalah ketika mereka bisa turun dari podium itu tanpa harus kehilangan masa depannya. Karena memang, tapi inilah nasib atlet di Indonesia.